Aku jujur ya, aku lebih baik dikatakan nggak punya otak daripada punya Tuhan beranus loh. Serius. Lebih baik aku dikatakan nggak punya otak daripada punya Tuhan yang berkelamin dan berpangkat. Pantas otak separuh. Ya, tadi kan jawabannya daripada punya Tuhan berdosa. Rela mengorbankan semua jika engkau mengikuti Tuhan. Udah kau korbankan binimu. Ya sudah kau korbankan binimu. Enggak semua orang jawabannya seperti itu, Mbak. Iya, sudah kau korbankan binimu dan orang tuamu sudah kau korbankan. Oke, tenang kau Mbak, saya ajarin kau ya, tenang ya, tenang. Jangan pakai tafsiran kau, jawab aja. Bagaimana caranya jadi pengikut Yesus menurut Yesus? Orang Kristen tahu. Orang Kristen itu tahu menjawab kalian nih anak-anak teos suka bapak moyang. Ada terima kan? Bukan nggak terima, kau jangan menafsir. Kan kau yang bilang. Sebenarnya aku nggak butuh tentang penjelasan ayat itu. Diam dulu, dengar ya. Dengar baik-baik. Saya tuh nggak butuh tahu tentang ayat kau. Aku cuma membuktikan kalau kau menipu. Jawab. Oke, tenang Mbak, tenang. Ini orang Kristen sejati yang menjawab ini. Jawab. Makanya kalian kadrun itu. Kadrun jangan sumber pendek. Bisa jawab. Slow, masa panik. Slow, baca panik. Itu Mbak, kalau orang Kristen membaca itu mengartikannya seperti ini. Saya cari kau Mbak ya. Kalau menjumpai dengan Tuhan, dia harus merelakan. Kok nasir? Tidak mengambil ayatnya. Kok nasir kau? Aku suruh kau nasir. Ngapain kau nasir? Makanya kalian tidak tahu mengartikan itu. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Itulah Tuhan Anda, Makondo. Nabi kami mana pernah Makondo nih? Nabiku tajir nih. Kutunjukkan samamu nabiku yang tajir kok. Nih. Udah siap dongengnya, Mbak? Saya pakai data. Nanti kalau Anda menunjukin pakai data juga ya nih. Data dari mana itu? Loh, ini dari Alkitab Sabda.org nih. Loh. Kok ketawa? Putar-putar iman orang Kristen. Putar-putar. Ini loh Matthew Henry loh yang. Ini Alkitab Sabda loh. Terus di mana? Nih, Alkitab Sabda. Di mana tulisnya? Menurut penafsiran Matthew Henry. Tuh. Iya. Oh, penafsiran. Pantas suka tafsir. Lah iyalah. Lah memangnya kitab kau nggak ada tafsiran. Lah memang Tritunggal itu bukan hasil penafsiran. Makanya jangan suka tafsir, ini berarti nggak bisa diskusi. Saya kan bilang yang mengatakan Tuhan kamu kondo itu Matthew Henry. Bukan panik, kau kan gini loh. Itu gantian gini loh. Apakah agamamu tidak menerima tafsiran? Saya tanya. Agamamu tidak menerima tafsiran? Terus Alkitab itu tidak ada seperti Anda tafsir. Oke, baik. Tidak ada tafsir ya, tidak ada tafsir. Oke, tidak ada tafsir. Oke, kalau gitu. Bukan seperti kitab Anda. Oke, ada hadis, ada tafsir, ya udah. Ya udah, kitab Anda tidak ada. Diam dulu. Kitab Anda tidak ada tafsiran kan? Oke, silakan Anda jelaskan ayat ini, ya. Nih. Dengar teman-teman ya, kitabnya tidak ada tafsirannya. Coba. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau ibu perempuan, bahkan sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Sudah kau benci keluargamu? Ya. Sudah kau benci keluargamu? Itu kalian Mbak.
Saya jawab. Apa? Itulah Coba. makanya Bagaimana bisa jawab, benar. Yesus cara? Kamu minta Tapi jawaban. nggak pakai tafsir. Baca. Kamu minta jawabanku kan? Iya, tapi nggak pakai tafsir. Kamu Katanya minta nggak jawaban pakai aku. tafsir. Iya, tapi nggak boleh nafsir. Enggak, saya Katanya nggak nggak pakai sapir. tafsir. Apa? Udah, bisa saya jawab? Bisa saya jawab? Jawab. Oke, tenang Mbak, tenang. Ini orang Kristen sejati yang menjawab ini. Jawab. Makanya kalian kadrun itu. Kadrun jangan sumber pendek. Dia bisa jawab. Slow, masa panik. Slow, baca panik. Itu Mbak, kalau orang Kristen membaca itu mengartikannya seperti ini. Saya ajari kau Mbak ya. Kalau menjumpai dengan Tuhan, dia harus merelakan. Kok nasir? Tidak mengerti ayatnya. Kok nasir kau? Aku suruh kau Nasir. nasir. Ngapain kau nasir? Kalau Makanya pakai kita tafsir tidak kan tahu kita tahu. mengartikan itu. Ini kita Makanya ini Tuhan kau itu memang datang untuk merusak nih, tengok nih. Kapan Jangan minta kamu jawaban dari aku, menyangka kan? bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan bawa pedang. Apa artinya ini? Jangan pakai tafsir. Loh, kok ganti lagi? Yang tadi nggak berani. Ya ini jelas. Ini nggak perlu Yang tadi ditafsir. nggak Tuhan berani. mengajarkan kebencian. Ganti. Enggak Kenapa perlu, diganti yang karena nggak tadi? perlu ditafsir. Enggak perlu ditafsir. Kau yang bilang. Takut dijawab ya, karena ada jawabannya gitu ya. Kupikir kau menjawab pakai dalil. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan atau bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Supaya menjadi pengikut Yesus, bagaimana caranya di ayat ini? Oke, tenang kau Mbak, saya ajarin kau ya, tenang. Jangan pakai tafsiran kau, jawab Mbak, aja. Bagaimana caranya jadi pengikut Yesus menurut Yesus? Orang Kristen tahu. Orang Kristen itu tahu menjawab itu. kalian nih anak-anak Teos suka bapak moyang. Ada terima kan? Bukan nggak terima, kau jangan menafsir. Kan Orang kau yang Kristen bilang. tahu. Sebenarnya aku nggak butuh Kristen tentang tahu penjelasan artinya. ayat itu. Diam dulu, Arti ayat dengar ya. itu. Dengar baik-baik. Saya tuh nggak butuh tahu tentang ayat kau. Aku cuma membuktikan kalau kau menipu. Kau bilang tadi tidak boleh tafsir. Sementara kau nafsir Orang sendiri. Kristen tahu arti ayat itu, Ya makanya dia apa? nggak panik. Bagaimana Orang cara Kristen tahu mengikuti? arti ayat itu. Bagaimana cara mengikuti Yesus menurut ayat itu? Jawab. Dengar dulu, Bagaimana saya jawab caranya? dulu. Dengar ya. Apa? Itu artinya jika engkau mengikut Tuhanmu, kau harus rela mengorbankan yang lain. Kau harus Udah, sendiri kau udah ngikutin Tuhanmu. Yesus. Kau ngikutin Yesus. Kau korbankan binimu mau? Udah kau korbankan binimu? Nggak tahu di artinya. Kadrun ini kasihan kali, otak separuh kayak gini lah. Aku jujur ya, aku lebih baik dikatakan nggak punya otak daripada punya Tuhan beranus loh. Serius. Aku lebih baik aku dikatakan nggak punya otak daripada punya Tuhan yang berkelamin yang berpangkat. Pantas otak separuh. Ya, nggak Tadi apa-apa. kan jawabannya Daripada punya Tuhan kau berbeda. harus rela mengorbankan semua jika engkau mengikuti Tuhan. Udah kau korbankan binimu. Ya sudah kau korbankan binimu. Enggak semua orang jawabannya seperti itu, Mbak. Iya sudah kau korbankan binimu dan orang tuamu sudah kau korbankan. Lihat, pastor itu, Yang ku tanya sudah kau korbankan bini dan anakmu. Sejak kapan di situ mengorbankan, di situ katanya membenci. Ini kalian, kau menafsir di situ katanya membenci, bukan terima kau mengorbankan. ketakutan. Bukan nggak terima, kau nipu, kau penbohong nih. Sekarang kau berani sekarang kau berani tanya kitabmu. Takut. Ini apa ini? Memang tugas kalian outcast itu memang bertanya aja aku di hadapanku nih. Ini Kan apa bertanya ini? sama aku, udah aku Ini jawab. apa bacanya nih? Kan bertanya sama kau. Sejak kapan di sini mengorbankan? Ini apa katanya nih? Kalau beda Mbak, cara pemikiran orang kadrun di dengan sini orang Kristen itu artinya? beda. Woi, tapi Saya katanya tadi sudah nggak jawab. apa ini? Kau harus rela Inilah mengorbankan tahu, semuanya katanya kalau tidak. engkau memang mencintai Tuhanmu. Mana kata korban itu? Mana kata korban? Bacakan sekali lagi ya. Jikalau itu jawabannya seorang seperti datang itu. kepadaku, diam katanya kau nggak. Inilah katanya nggak tafsir. Kitab kami nggak perlu tafsir. Di kitab kami ada jawabannya langsung di kitabnya, nggak perlu tafsir. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Pertanyaanku, bagaimana cara menjadi pengikut Yesus menurut ayat ini? Harus mengorbankan. Mana kata mengorbankan di situ? Kau tafsir. Kami nggak perlu tafsir-tafsir kitab. Kami nggak suka tafsir-tafsir kitab. Inilah aku bilang anak-anak Tuhan ini suka bapak moyangnya ngomong. Iya betul. Suka nenek moyangnya aja. Asal ngomong aja. Yang penting ngaku Tuhan dalam dirinya, ngomongnya sembarangan. Inilah kelakuan anak Teos, guys. Ya, bentar ya. Turun dulu kau. Ngaku kau nggak ada tafsir-tafsir. Apa? Kadrun takut. Gigi, bukan Kadrun takut. apa pula. Tuhan kau kadrun. Tuhan kau dari kadrun. Kau pikir Tuhan kau dari Eropa, apa? Oteng-otengnya nggak tahu diri apa? Dikiranya Tuhannya dari Eropa, apa Tuhan kau dari gurun? Tuhan kau pernah dicobai di padang gurun. Saya tahu malu oten-oten ya.
Ntar ya kita naikkan satu akun lagi ya, biar aku bisa membabat habis oten-oten menelanjangi agama mereka. Aku mau bongkar aib agama mereka aja guys. Aku akan bongkar hari ini. Temanya adalah agama mereka tuh agama yang betul-betul, aduh, bakalan kalian lihat nih. Takut. Apa memang kau bilang takut gitu agama kau langsung benar gitu? Takut. Kayak gitu aja kerjaannya Oten itu. Jangankan kau Tuhan kau aja aku nggak takut. Oh, dibatasi guys, tuh ada pembatasan guys. Tuhan kau aja aku nggak takut, apalagi dengan kalian. Gini. Oke. Aku memang nggak takut sama Tuhan kalian. Ngapain aku takut sama Tuhan kalian? Tuhan kalian bukan Tuhan kok. Aneh kalian ini. Tantang Tuhan kalian ketemu sama aku, nggak takut aku, serius. Demi Allah nggak takut aku sama Tuhan kalian. Ngapain aku takut sama Tuhan kalian? Dia bukan bapak aku kok. Bukan bapakku, bukan siapa-siapa aku. Tuhan kalian itu kan orang yang pernah terkutuk di tiang salib. Kenapa aku takut orang sama orang terkutuk? Hansip Romawi aja dia nggak berani, nggak mampu untuk ini. Ya, kalian yang kalau awam bertanya saja. Kalau kalian berilmu, silakan kalian bicara buka kamera. Jangan kalian di sini ngakunya anak Tuhan tapi takut. Kalian yang nggak buka kamera, aku pula yang kalian bilang takut. Halo, Andri Tarigan. Apa ini? Gitu aja. Nah, itu gitu hebat itu. Sudah hebat itu gitu. Nah, itulah. Kasihan kita kawan ini. Ya. Yang mau kondo siapa? Yang dituduh siapa? Nabiku kaya, bro. Halo, Gayus. Halo. Ya, agamanya apa, bro? Agamanya Kristen Protestan. Oke, di sini yang awam bertanya saja. Kalau berilmu boleh bicara dengan saya dua arah dengan buka kamera dan pakai data. Bisa? Sebentar, saya lihat baju dulu. Soalnya saya baru selesai mandi. Oke, silakan. Saya tungguin. Oke. Itulah kerjaannya, ngakunya anak Tuhan, merusak peradaban, kelakuan anak Tuhan. Giliran nudu-nudu, gak pernah pakai bukti, kalau ditampar balik, ngakunya tersakiti. Inilah kerjanya anak keteos, kaum-kaum MPD, ngaku-ngakunya dia punya. Ya, halo, Vila. Kau urus Nabi Muhammadmu yang masih di kuburan itu dulu. Kau urus Mama Tuhan kau di mana? Iya, kau urus itu Aisyah itu dulu, baru ke bahas agama orang lain. Paham? Sudah. Mama Tuhan kau udah di mana? Wih, kok cuma gitu aja? Oh, kupikir serius mau ngebahas itu. Seluruh, bahkan Tuhan kau pun pernah dikubur, Dek. Hah? Kalau Nabi Muhammad meninggal dikubur itu normal. Tapi kalau Tuhan pernah dikubur itu yang nggak normal, di luar Nurul. Herman saya. Kupikir kau berani menghadapiku, cuman ngomong gitu doang terus turun. Apalah. Inilah anak Tuhan, ngaku punya roh Tuhan, padahal kelakuan mereka semua kayak setan. Halo Putra. Asik. Silakan, yang awam bertanya aja, jangan buang waktu saya ya. Kalau ada mau yang ditanyakan. Habis itu diam biar saya menjelaskan. Kalau punya ilmu silakan buka kamera, terus pakai data, kita diskusi dua arah. Kalau tidak, ya silakan. Enak kali, lagunya enak kali, Mbak. Telinganya perbaiki dulu ya, mungkin ke THT dulu. Saya sudah ngomong sekali, jangan sampai 3 kali capek. Kalian bukan anak kecil lagi, kalian udah tua-tua bangka ya. Kalau kalian semua ngakunya anak Tuhan, bawa Roh Kudus ke sini, tunjukkan kalau Roh Kudus kalian itu berfungsi. Tolong tunjukkan sini, Roh Kudusnya berfungsi. Malah ngamuk-ngamuk kalian, kayak kalian setan, ngamuk-ngamuk sendiri, padahal kalian itu disuruh bertanya. Halo? Di sini saya nggak buang-buang waktu ya Putra. Kalau kamu mau di sini kau bertanya saja, karena kau awam. Yang awam bertanya aja. Silakan. Pertanyaan pertama. Silakan. Pertanyaan pertama. Saya mau bertanya Ibu Rival, bisa nggak? Apa itu? Sila. Tunjukkan. Pertanyaan saya, pertama. Itu ya, bukan bertanya, itu nyuruh-nyuruh.
Itu kan nyuruh-nyuruh aku itu. Pertanyaan pertama, siapa, mengapa, di mana, bagaimana, apa? Tunjukkan saya. Mau Kau nyuruh-nyuruh aku itu. Aku bukan budakmu. Aku disuruh di sini, kau suruh bertanya, bukan nyuruh-nyuruh aku. Tunjukkan itu kan nyuruh-nyuruh aku. Ya udah, kau turun di bawah. Ngapain kau naik? Kau disuruh bertanya kok malah nyuruh-nyuruh. Memang kebiasaan. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.